Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Bimo Bagus Rianto dari program studi Teknik Informatika Universitas Mercubuana. Pada video kali ini saya akan membuat proyek, yaitu proyek toko UMB dengan framework Flutter. Pertama, di sini saya akan menjelaskan cara membuat proyek baru di Visual Studio Code. Nah, di Visual Studio Code, kita ke pojok atas, pilih View, lalu pilih Comment Palette ini. Nah, akan muncul bar, terus search aja Flutter. Kalau udah, pilih yang Flutter New Project. Nah, setelah itu pilih yang Application, lalu kita disuruh untuk memilih di mana file disimpan, lalu kita klik select ke folder ini, kalau udah. Nah, untuk project name-nya, di sini saya menggunakan toko WMB, lalu klik enter. Nah, dia akan membuat project baru. Oke, kita pindah ke Visual Studio Code-nya. Oke, di sini saya akan membuat 3 tampilan pada project ini, yaitu yang pertama tampilan login, tampilan untuk melihat produknya, lalu tampilan untuk registrasi. Pertama, kita buat folder model di dalam folder lib. Nah, jadi folder model ini yaitu folder untuk menyimpan struktur data atau objek yang mewakili informasi yang digunakan pada aplikasi kita. Oke, di dalam folder model kita bikin file yaitu login model.dart. Di dalam login model, di sini terdapat kelas login model, didefinisikan kelas yaitu login model. Nah, terdapat properti-properti untuk menyimpan data. Pertama, kode dengan tipe datanya integer, status tipe datanya boolean, lalu ada token tipe datanya string, user ID integer, user email string. Lalu sini ada constructor. Nah, konstruktor ini yaitu konstruktor login model memiliki parameter untuk setiap propertinya, yaitu this kode, this status, this token, this user ID, dan this email. Terus selanjutnya ada factory login model from JSON, map string dynamic object, return login model. Nah, di sini ada metode from JSON, yaitu konstruktor yang digunakan untuk membuat objek login model dari data JSON. Contohnya, di sini ada kode, yaitu dia mengambil nilai kode dari objek JSON, lalu ada status, mengambil nilai status dari objek JSON, lalu token, di sini ada mengambil nilai token dari objek data dari objek JSON, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita buat file, namanya yang kedua yaitu file registrasi modelnya. Nah, di sini ada kelas registrasi model dengan propertinya kode, integer, status tipe data boolean, dan data tipe data string. Lalu terdapat konstruktor registrasi model, ini untuk parameter untuk setiap propertinya, yaitu this kode, this status, dan this data. Nah, di sini ada ini sama from JSON. Ini untuk metode, yaitu konstruktor yang digunakan untuk membuat objek registrasi model ini dari data JSON. Sama dari contohnya mengambil nilai kode dari objek data JSON, lalu dia mengambil nilai status dari objek JSON, dan seterusnya. Nah, terakhir yaitu produk model. Nah, di dalam produk model sini ada kelas, definisikan kelas produk model dengan propertinya untuk menyimpan data. Yang pertama ID, tipe datanya integer, kode produk string, nama produk string, dan harga produknya integer. Lalu di sini ada konstruktor produk model, yaitu di sini untuk memiliki parameter dari setiap propertinya, yaitu ada this ID, this kode produk, this nama produk, dan this harga produk. Lalu selanjutnya ada factory produk model from JSON. Nah, ini sama metode from JSON, yaitu konstruktor yang digunakan untuk membuat objek produk model dari data JSON, yaitu mengambil nilai ID dari objek JSON, mengambil nilai kode produk dari objek JSON, dan seterusnya. Oke, kalau produk model ada dibuat semua, selanjutnya kita buat folder, yaitu folder UI. Nah, folder UI ini adalah folder untuk menyimpan baris kode untuk antar muka penggunanya. Pertama kita mulai dari untuk antarmuka registrasinya, yaitu registrasi view.dart. Kita taruh di dalam folder UI. Pertama kita import untuk import library yang dibutuhkan untuk si registrasi view-nya, yaitu material Dart. Lalu kita kelas di sini definisikan kelas registrasi view yang menggantung dari stateful widget. Ini untuk bertanggung jawab untuk menampilkan si registrasinya. Lalu di sini ada registrasi view create state, registrasi view state. Nah, di sini ada
mengimplementasikan metode create state dan mengembalikan objek dari kelas registrasi view state. Lalu kita di sini didefinisikan class yaitu registrasi view state yang menggantung dari state dari registrasi view tadi. Lalu dari sini ada final form key ini untuk mengelola keadaan dari formnya. Lalu ada boolean is loading ini untuk mengecek apakah file apakah sedang loading. Lalu ini ada controller, yang pertama ada nama, email, dan password. Nah, controller ini berfungsi untuk kita bisa menginput nama, email, dan passwordnya dengan text editing controller-nya. Lalu di sini ada build, ada metode build. Di sini metode yang digunakan pada setiap widget di Flutter, yaitu untuk mengatur tata letak dari halaman si registrasi view-nya. Nah, di sini ada kerangkanya, scaffold, lalu ada app bar. Nah, di sini ada title-nya itu registrasi. Lalu ada single child scroll field, jadi kalau tidak muat nanti dia akan nge-scroll ke bawah. Ada padding-nya, lalu ada form. Nah, di dalam build ini terdapat widget-widget, yaitu nama text field, widget email text field, password konfirmasi text field, dan button registrasi. Oke, pertama kita buat ini widget nama text field, text form field dari text form. Nah, untuk title-nya itu nama. Ini untuk text box nama, kita buat widgetnya. Nah, dia text inputnya yaitu text, iniannya tipenya. Lalu di sini ada controller, ini controller untuk menginput datanya, menginput data nama. Lalu ada validator, ini jika namanya kurang dari 3 karakter, dia akan menampilkan pesan nama harus diisi minimal 3 karakter. Dan ini ada return null, jadi tidak bisa kosong. Kalau udah di sini ada widget untuk membuat text box emailnya. Di sini ada labelnya yaitu label email, labelnya email, lalu untuk text inputnya yaitu email address, jadi harus menggunakan add. Lalu di sini ada untuk menginputkannya, controllernya untuk menginputkan teks emailnya. Ada validator, jika kosong, nah dia akan muncul pesan email harus diisi. Lalu di sini ada validasi untuk emailnya, dia menggunakan pattern yaitu polanya yaitu simbol-simbol yang ada di sini. Nah, jika terus kalau tidak match, maka dia akan menampilkan kalau emailnya tuh menampilkan pesan email tidak valid. Nah, selanjutnya di sini di halaman registrasi view terdapat text box password tentu saja. Nah, di sini ada widget password dengan labelnya password, dengan text inputnya yaitu teks. Lalu ada untuk menginputkan controllernya. Jika passwordnya kurang dari 6, dia akan langsung menampilkan pesan, password harus diisi dengan minimal 6 karakter. Lalu tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya ada text box konfirmasi password. Nah, ini ada dibuat widget password konfirmasi text field, yaitu labelnya konfirmasi password, text inputnya yaitu teks. Nah, dia ada validator, jika dia nggak sama dengan yang kita inputkan sebelumnya, maka dia akan menampilkan pesan password tidak sama. Lalu ini ada return null, tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya ada tombol registrasi, widget button registrasi, ini tombol registrasinya. Nah, dia akan labelnya yaitu registrasi, jika dipencet dia akan ngevalidasi si formnya. Oke, habis dari registrasi kita buat file yaitu login view-nya. Nah, di sini kita import library yang dibutuhkan, yaitu pertama material Dart, yang kedua si registrasi view yang tadi dibuat. Lalu ada class login view extends stateful widget. Nah, ini stateful widget yang bertanggung jawab untuk menampilkan si halaman login view-nya. Lalu ada create state di sini, yaitu mengimplementasikan metode create state dan mengembalikan objek dari kelas login view state. Nah, di sini ada definisikan kelas login view state.
dia menggantung dari state login view yang tadi. Ini ada final form key, ini untuk mengelola keadaan formnya. Lalu ada boolean is loading, ini untuk mengecek apakah loading. Nah, di sini ada controller, email, text box controller, dan password text box controller, ini untuk menginputkan email dan passwordnya. Lalu ada widget build, ini sama, yaitu untuk bagian utama, untuk mengatur tata letak halamannya si login. Ada scaffold, kerangkanya app bar, ini untuk title login. Lalu ini sama, jika penuh nanti bisa nge-scroll ke bawah. Lalu di dalam halaman login terdapat widget-widget, yaitu email text field, password text field, dan button login. Lalu terdapat juga menu registrasi. Oke, pertama kita buat untuk widget email text field, yaitu text box emailnya. Nah, di sini labelnya email. Lalu untuk text input type-nya email address, jadi harus menggunakan add. Lalu ini untuk controller untuk menginputkan emailnya. Nah, di sini ada validator, jika kosong, maka akan muncul pesan email harus diisi. Lalu tidak boleh kosong, return null. Selanjutnya ada widget password text field untuk text box passwordnya. Dia labelnya password, lalu text input type-nya text, controllernya ini untuk menginputkan text passwordnya. Nah, ini ada validator, jika value-nya kosong, maka dia akan menampilkan pesan password harus diisi. Terdapat juga widget button login, tombol login. Nah, di sini teksnya login, nama buttonnya nanti muncul login. Lalu jika dipencet, dia akan memvalidasi si formnya. Nah, di sini ada widget terakhir, yaitu menu registrasi. Nah, dia warnanya biru dan namanya registrasi. Ini tombol registrasi. Nah, jika dipencet, dia akan masuk ke halaman registrasi view. Oke. Sekarang kita masuk ke produk view. Nah, kita mulai dari produk view sini. Jadi di dalam produk view kita import file library yang dibutuhkan, yaitu material dart dan juga si produk modelnya. Lalu dibuat sini kelas produk view yang menggantung dari stateful widget. Nah, ini adalah stateful widget yang bertanggung jawab untuk menampilkan si produknya. Dia mengambil dari produk model, yaitu produk. Lalu di sini ada create state, ini sama, yaitu mengimplementasikan metode create state dan mengembalikan objek dari kelas produk view state. Nah, di sini ada definisikan kelas produk view state yang menggantung dari state produk view tadi. Final form key, ini sama, mengelola form, lalu mengecek apakah sedang loading. Lalu ada string, dia mendefinisikan string judul tambah produk, string tombol submit, yaitu simpan. Nah, di sini ada controller, yaitu kode produk controller, nama, dan juga harga. Nah, ini untuk menginputkan kode produk dan harga. Nah, di sini ada void init state super init state is update. Nah, di sini itu untuk pertama kali state dijalankan, dia akan langsung masuk ke si metode is update ini. Jadi jika si produknya kosong, jika produknya tidak kosong, maaf. Nah, dia masuk ke dalam state, yaitu si ubah produk. Yaitu judulnya ubah produk, tombol submit-nya jadi ubah. Nah, di sini untuk mengubah ke yang baru, yaitu kode produk, nama produk, dan harga produk yang baru. Nah, jika dia kosong, maka dia masuk ke dalam state, yaitu tambah produk. Tambah produk dan tombol submit-nya menjadi simpan. Nah, di sini ada widget build. Ini metode, yaitu bagian utama. Kalau di setiap widgetnya, itu untuk mengatur tata letak dan juga halaman dari si produk view-nya. Scaffold, kerangkanya, app bar, ini teksnya judul. Lalu ini sama, kalau di penuh nanti dia akan bisa di scroll ke bawah halamannya. Nah, di dalam build-nya terdapat widget, kode produk text field, nama produk text field, harga produk text field, dan button submit. Nah, sini ada widget. Ini widget untuk kode produk text field, yaitu
kode untuk membuat textbox kode produknya. Yaitu label teksnya kode produk dengan teks input type-nya teks, controller ini untuk menginputkan si kode produknya. Lalu ada validator, jika kosong maka dia akan menampilkan pesan kode produk harus diisi. Jadi tidak bisa kosong. Selanjutnya ada widget, ini untuk widget text box nama produknya. Nah, di sini dengan labelnya decoration, nama labelnya, nama produk, dengan text input type-nya text. Ini controllernya untuk menginputkan inputan kita. Ada validator, value, if value jika kosong. Nah, dia akan menampilkan pesan nama produk harus diisi. Lalu di sini ada widget, widget harga produk ini untuk text box text box harga produknya maaf, dengan labelnya harga, text input type-nya dia harus number, harus angka. Lalu ini untuk menginputkan, kita bisa menginputkannya maka digunakan controller ini. Ada validator if jika kosong harga harus diisi. Nah, selanjutnya ada tombol simpan atau ubah. Nah, ini tergantung kalau kosong datanya berarti dia masuk ke tambah. Nah, kalau ada datanya berarti kita masuk ke ubah. Yaitu widget, di sini ada button submit. Jika dipencet maka dia akan memvalidasiin si formnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke produk view list. Oh, kita masuk ke produk detail dulu. Produk detail view di sini kita buat. Nah, di sini kita impor library yang dibutuhkan. Pertama Material Dart, lalu produk modelnya, dan juga si produk view-nya. Oke, pertama definisikan kelas produk detail view extend stateful widget. Ini stateful widget yang bertanggung jawab untuk menampilkan produk detailnya. Dia ngambil dari produk model, yaitu si produknya. Nah, ada produk detail view state, ini sama create state, produk detail view state. Lalu kelas, definisikan nih produk detail view state-nya yang menggantung dari produk detail view. Lalu ada widget build, ini bagian utama dari setiap widget, yaitu mengatur tata letak halaman si produk detail view-nya dengan rangkaian scaffold, upbar, di sini ada title-nya, detail produk. Nah, di dalam body-nya dia akan menampilkan teks yaitu kodenya dia ngambil dari widget produk. Nah, ini dia ngambil dari produk modelnya. Nah, si terus teks nama dia ngambil dari widget produk, yang ngambil dari produk modelnya, dan juga harganya. Lalu ada tombol, di sini ada tombol hapus dan edit. Nah, di sini ada widget tombol hapus edit. Nah, di sini dia akan bersampingan. Pertama ada tombol edit. Jika dia dipencet, maka dia akan masuk ke produk view, halaman produk view tadi. Nah, jika tombol hapus dipencet, dia masuk ke dalam confirm hapus, ke dalam metode confirm hapus. Nah, di sini kita buat metode confirm hapusnya, dia akan menampilkan alert, dialog, dia akan menampilkan pesan, yakin ingin menghapus data ini? Lalu jika iya, nah ini fungsinya belum dibuat, jadi belum dia nggak akan melakukan apa-apa kalau dipencet. Nah, ini juga sama, kalau dipencet batal, nah dia akan menghilangkan dialognya. Nah, selanjutnya kita ke produk view list yang terakhir. Kita import library yang dibutuhkan, yaitu Material Dart, lalu produk model, produk detail view, dan produk view-nya. Nah, di sini ada kelas product view list extend stateful widget. Ini definisikan produk view list yaitu sebagai stateful widget yang bertanggung jawab untuk menampilkan produk view list-nya. Nah, di sini ada sama ini produk view list state, create state, produk view list state. Lalu ada kelas produk view list state extends, dia menggantung dari produk view list. Lalu ada widget build di sini dengan kerangkanya scaffold, app bar, lalu dengan title-nya list product.
Nah, ada padding juga untuk mengatur paddingnya. Lalu di sini ada drawer. Drawer tuh seperti ini, kalau dipencet dia akan muncul sesuatu. Nah, jika dipencet dia akan muncul teks yaitu logout. Nah, di sini masih belum fungsinya belum ditambahin, jadi kalau dipencet masih belum kemana-mana, masih belum berubah. Nah, di dalam body terdapat item produknya. Yang pertama produk, dia ngambil dari produk model, ID-nya 1, kode produknya A001, nama produknya kamera, harga produknya 500.000. Dan selanjutnya untuk produk kedua ID-nya yaitu kulkas dengan harga 250.000 dan juga si mesin cuci. Untuk item produk yang ketiga. Nah, selanjutnya di sini ada dibuat kelas yaitu kelas item produk, dia menggantung dari stateless widget. Nah, di sini ada final produk model, produk ini dari produk modelnya. Lalu di sini ada dibuat widget yaitu widget build. Ini metode bagian utama setiap widget di Flutter yaitu mengatur tata letak dan dari halaman si produk view list-nya. Lalu di sini ada navigator. Nah, dia kalau dipencet produknya dia akan masuk ke produk detail view. Kalau produk misalnya ini kita pencet nih, nanti dia akan masuk ke produk detail view yang sini. Oke. Nah, sekarang kita mau uji project kita. Kita mulai dari login view-nya dulu. Oke, kita mulai dari login view. Sini kita ubah aja di bagian main Dart-nya. Lalu kita jangan lupa untuk tambahin importnya login. Oke, udah. Oke, form-nya dari login view. Kita run without debugging. Oke, kita tungguin aja. Ini kuning-kuning ini sebenarnya nggak masalah karena ini artinya ada codingan yang tidak terpakai. Nah, berikutnya ada tampilan loginnya yang tadi kita buat. Ini ada text box, email, kita bisa ketik karena kita buat controllernya. Contohnya kita buat asal aja passwordnya, kita login. Nah, ini masih belum ada fungsinya karena yang pertama kita belum buat database-nya, terus kita sambungin dengan API, kita belum melakukan itu, jadi ini masih statis. Nah, selanjutnya di sini ada registrasi. Kalau kita pencet, dia akan masuk ke tampilan registrasi. Ini ada namanya. Kalau kita pencet, berarti dia akan nampil pesan, nama diisi, 3 karakter, lalu email, passwordnya juga. Nah, ini sama, masih statis. Jadi kalau kita pencet belum ada respon apa-apa. Sekarang kita coba untuk uh, produk menampilkan produk views. Nah, ini adalah tampilan produk view list-nya. Ini list produk. Lalu ada 3 tadi kita kamera, pertama kulkas, mesin cuci. Nah, ini ada drawer. Kalau kita pencet, ada tampilan logout. Ini nggak bisa dipencet. Fungsinya belum kita tambah-tambahin. Ini ada tambah. Kalau kita pencet tambah, nah kita masuk sini. Ini bisa kita simpan, tapi fungsinya belum kita tambahin. Jadi belum masuk ke database juga. Nah, kalau kita pencet kamera, dia masuk ke produk detail. Kita bisa, ini adalah produk detailnya, kode, nama, dan harganya. Ngambil dari produk model. Nah, terus ada edit. Kalau kita pencet edit di sini, dia masuk sini. Itu untuk ubah produk. Tapi ini masih belum bisa. Lalu di sini ada untuk delete, kita pencet, dia akan alert di sini. Lalu belum ada fungsinya. Jadi masih tampilannya saja. Oke, sekian dari penjelasan
dari project yang saya buat yaitu toko UMB. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.